Para sahabatku terkasih, berikut ini saya mau tampilkan satu video singkat untuk kita sekalian. Kita simak video ini terlebih dahulu, lalu nanti saya akan memberikan komentar atas video singkat ini. 6 gereja berjejer. Gereja HKBP, GMHK, GKRI, Bethel Indonesia, GPSDI, dan GPIB. Ini gereja yang berjejer di satu halaman, guys. Para sahabatku terkasih, saya berharap kita semua sudah menyaksikan video singkat ini yang menampilkan di sana ada 6 gereja berdiri pada satu lokasi, atau 6 gereja dibangun pada satu lokasi. Bahkan dari video ini diperlihatkan kepada kita bahwa dinding dari gereja-gereja ini saling bersentuhan satu dengan yang lain. Dan saya baru melihat fenomena ini. Saya baru melihat fenomena ini. 6 gereja yang berbeda berdiri pada satu lokasi. Saya jadi berpikir, ini tidak beda jauh dengan perusahaan-perusahaan yang berdiri berdekatan karena memang terjadi persaingan satu dengan yang lain. Yang kuat akan bertahan, yang kalah akan gulung tikar. Saya membayangkan demikian. 6 gereja yang berbeda. Kristus yang mana yang dibawa oleh masing-masing gereja ini? Kristus yang mana yang diajarkan di sana ini? Ini tidak beda jauh dengan perusahaan-perusahaan yang di sana didirikan di tempat yang berdekatan untuk saling bersaing satu dengan yang lain. Apakah ini karya Roh Kudus? Kita juga bingung dengan hal ini. Kalau dibilang ini karya Roh Kudus, maka ini patut kita pertanyakan kembali. Karena apa? Kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini, Roh Kudus itu hadir untuk meneguhkan, menguatkan, mempersatukan para murid Yesus. Dan Roh Kudus yang kita kenang, kita rayakan di dalam gereja itu muncul pada hari raya Pentakosta. Roh Kudus turun atas para rasul. Nah, Roh Kudus turun atas para rasul ini karena Yesus sudah menyelesaikan tugas perutusannya di dunia ini dengan sempurna. Lalu Yesus kembali ke dalam kemuliaannya. Setelah Yesus kembali ke dalam kemuliaannya, Yesus ingin supaya para muridnya ini tetap bersatu padu. Bahkan di dalam kitab suci sendiri dikatakan Yesus mendoakan para muridnya supaya tetap bersatu, sama seperti Yesus bersatu dengan Bapanya. Untuk itu, supaya para murid Yesus di dunia ini tidak tercerai-berai, tidak terpisah-pisah satu dengan yang lain, maka diutuslah Roh Kudus ke tengah-tengah dunia. Jadi kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah dunia ini untuk mempersatukan, menjaga, melindungi, membimbing para pengikut Yesus. Maka kalau ini dikaitkan dengan karya Roh Kudus, ini dipertanyakan kembali. Kalau ini sungguh karya Roh Kudus, tidak akan mungkin 6 gereja yang berbeda berdiri dalam satu lokasi. Yesus yang mana saja yang dibawa oleh ke-6 gereja ini? Para sahabatku terkasih, saya justru melihat di sini, ini justru mengarah kepada sebuah persaingan. Justru mengarah kepada sebuah persaingan. Tentu gereja yang satu dengan gereja yang lain itu akan muncul unsur kemanusiaan. Ada rasa cemburu satu dengan yang lain. Ada saling menyinggung satu dengan yang lain, itu pasti akan terjadi.
Karena 6 gereja yang berbeda ini berdiri dalam satu lokasi. Bahkan kita perhatikan belakangan ini ada pendeta, seorang pendeta bapak dan seorang pendeta yang ibu itu marah besar karena apa? Sudah ada sebelumnya sebuah gereja berdiri di tempat itu, lalu datang gereja yang baru lagi mendirikan gereja yang baru itu di tempat yang sama. Artinya berada di sekitar lokasi gereja sebelumnya. Maka di sana yang kuat akan bertahan dan yang lemah akan gulung tikar. Maka kedua pendeta ini marah besar. Silakan para sahabatku bisa menemukan, menyaksikan, menontonnya di berbagai media karena itu cukup viral. Pendeta ini sampai marah-marah sehingga mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata makian. Nah, fenomena yang ada ini bisa kita sinkronkan dengan video yang baru saja kita tonton. Ke-6 gereja atau 6 gereja ini berada dalam satu lokasi. Seandainya ini terjadi dalam gereja Katolik, bagaimana ya? Sudah ada gereja Katolik di tempat itu, lalu datang satu gereja Katolik lagi, didirikan lagi di sekitar itu, bahkan berdampingan, bersentuhan dindingnya. Apa yang akan terjadi? Syukurlah di dalam gereja Katolik itu memang tidak terjadi demikian. Karena gereja Katolik itu berada di dalam satu kesatuan ajaran iman. Maka tidak akan mengalami keterpisahan, tidak mengalami tercerai-berai. Jadi gereja Katolik yang sudah ada di tempat itu, maka tidak akan lagi datang gereja Katolik dari atau muncul dibangun lagi gereja Katolik yang baru sebagai saingan di tempat itu. Tetapi gereja Katolik akan didirikan lagi di tempat yang lain jika di sana ada umat Katolik yang ada atau mendiami tempat itu. Yang kita perhatikan bersama di layar kita tadi dalam video singkat tadi, ini menunjukkan unsur kemanusiaan. Dan saya dapat membayangkan pasti para pendeta, para pengurus gereja di sana pasti punya ambisi untuk mempertahankan jemaatnya. Karena apa? Gereja itu berdiri berdekatan, bersentuhan satu dengan yang lain. Pasti masing-masing akan mempertahankan eksistensinya, mempertahankan jemaatnya supaya jangan pindah ke gereja sebelah. Inilah yang kita temukan dalam video tadi para sahabatku terkasih, dan mungkin masing-masing kita akan memiliki persepsi, anggapan, pandangan yang berbeda-beda tentang video singkat tadi. Bahwa ya memang inilah sebuah kenyataan yang ada, dan ini kalau kita hubungkan lagi dengan karya Roh Kudus, maka ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita pikirkan bersama.